Nuri. Asal muasal permainan Ochingo. Ochingo secara harfiah jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi cumi-cumi. Permainan ini dinamakan demikian karena arena permainan tersebut berbentuk seperti kepala cumi-cumi. Permainan ini sering dikenal dengan nama yang berbeda-beda di berbagai daerah di Korea Selatan. Salah satunya adalah Ochingo Kaisan yang diambil dari kata kaisen dalam bahasa Jepang yang berarti perang. Lantaran permainan ini menggambarkan sebuah perang kecil yang dimainkan oleh anak-anak. Peraturan bermain. Permainan ini dimulai dengan menggambar sebuah arena yang berbentuk seperti cumi-cumi, yakni masing-masing arena tim berbentuk lingkaran, segitiga, dan persegi yang semuanya membentuk kepala cumi-cumi. Kemudian, pemain dibagi menjadi dua tim, yakni tim penyerang dan tim bertahan. Tim penyerang bertujuan untuk melewati keseluruhan arena permainan dan mendarat di daerah ujung arena yang dijaga oleh tim lawan. Tim penyerang memulai permainan di dalam daerah arena yang berbentuk lingkaran dan memasuki daerah tim bertahan yang berbentuk segitiga. Tim bertahan bertugas mencegah tim lawan untuk menerobos daerah pertahanan. Selanjutnya, jika tim penyerang berhasil mendarat di ujung arena, maka tiap pemain yang berhasil akan menambah poin bagi tim penyerang. Oleh sebab itu, untuk mencegah tim penyerang memasuki daerah tujuan, tim bertahan harus mendorong tim penyerang keluar batas yang ditentukan. Penyerang yang terdorong keluar garis batas akan didiskualifikasi dan keluar dari permainan. Untuk menambah tantangan, maka penyerang harus bergerak ke dalam arena tim lawan dengan menggunakan satu kaki. Yang kedua, permainan takchi. Permainan ini sangat digemari dan populer di kalangan anak-anak hingga dewasa. Takchi mempunyai variasi ukuran kertas yang berbeda-beda sesuai keinginan. Untuk itu, dalam membuat takchi dibutuhkan 2 kotak kertas berukuran sama. Untuk membuat satu takchi dapat menggunakan kertas origami, karton, koran, dan lain-lain. Cara membuat takchi seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, lipat 2 kertas pertama dengan ukuran yang sama. Kemudian, lipat kertas tersebut menjadi 3 bagian. Lakukan dengan cara yang sama pada kertas kedua. Setelah dilipat menjadi 3 bagian, letakkan satu di atas yang lain dengan posisi yang berlawanan. Lalu, lipatlah secara diagonal seperti pada langkah nomor 3 pada gambar sebelumnya. Masukkan lipatan tersebut dan selipkan yang terakhir di bagian bawah kertas. Semakin bagus dan rapi lipatan yang dibuat, maka takchi akan semakin kuat. Untuk memulai permainan, buatlah satu takchi lainnya dengan langkah-langkah yang sama. Cara bermain takchi. Letakkan takchi di lantai atau permukaan yang rata. Untuk menentukan giliran, biasanya menggunakan switch. Kemudian, lawan akan mencoba melempar takchi miliknya hingga mengenai takchi yang berada di lantai menjadi terbalik. Jika takchi lawan tidak terbalik, maka giliran lawan yang berhak untuk melemparkan takchinya. Pemenangnya ditentukan oleh yang berhasil membalikkan takchi lawan yang berada di lantai. Untuk membalik takchi diperlukan strategi dan teknik yang tepat dan mengenai sasaran. Meskipun berhasil mengenai sasaran, terkadang takchi lawan tidak berhasil terbalik dengan mudah. Oleh karena itu, permainan takchi ini sangat seru untuk dimainkan dan bisa dimainkan oleh semua kalangan serta tidak memandang usia. Yang ketiga, permainan lampu merah, lampu hijau. Pada permainan ini terdapat lirik lagu yang biasanya diucapkan oleh seorang penjaga sebagai instruksinya. Penggalan lirik yang diucapkan berbunyi Mugunghwa kochi piasmnida, yang berarti bunga Sharon telah mekar. Namun, untuk negara-negara yang berbicara dengan bahasa selain bahasa Korea, maka diucapkan dengan red light, green light. Yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia, permainan ini disebut permainan lampu merah, lampu hijau.
Saat sang penjaga mengucapkan lampu merah, maka peserta lain harus berhenti. Namun, saat mengucapkan lampu hijau, peserta lain boleh bergerak. Hingga akhirnya, jika waktunya sudah habis, peserta lain harus sampai di garis finish. Jika gagal, akan diberi hukuman oleh si penjaga. 4. Permen dalgona atau popki. Dalam permainan ini, peserta harus memilih pola yang terdapat di atas permen itu. Kemudian, harus memotong pola tersebut hanya dengan bantuan satu jarum saja. Jika tidak berhasil, maka peserta itu tereliminasi. Dalam permainan ini, dibutuhkan konsentrasi, ketelitian, dan juga kecepatan tangan. Sejarah permen dalgona. Dalgona dibuat dari campuran gula dan air yang direbus dan ditambah dengan baking soda. Permen dalgona dikenal dengan rasanya yang manis. Namun, siapa sangka, sejarah di balik awal mula pembuatan kuliner tradisional ini ternyata menyimpan cerita pahit. Permen dalgona yang dikenal dengan popki di Korea ternyata sudah ada sejak masa pasca Perang Korea. Tahun 1950 sampai 1953. Pada waktu itu, personel Angkatan Darat Amerika Serikat biasa memberikan permen kepada anak-anak. Tetapi, para orang tua di sana tidak mampu membeli permen mereka karena harga yang mahal. Berbagai sumber menjelaskan, pada saat itu Korea masih dilanda kemiskinan pasca perang. Sementara makanan penutup seperti es krim atau coklat dibanderol dengan harga sangat mahal. Akhirnya, para orang tua membuat permen versi mereka sendiri dan menyebutnya sebagai dalgona. Melansir Gwangju News, pada tahun 1970-an hingga 1990-an, ada penjual dalgona yang menjual potongan manisan ini dengan berbagai bentuk, mulai dari bentuk hati, binatang, dan berbagai bentuk lainnya. Mereka menjual seharga 500 sampai 100 won. Para penjual menantang para pelanggan mudanya untuk memotong pola yang tercetak dalam dalgona tanpa merusak gambar. Sebagai hadiahnya, para pembeli akan menerima permen gratis atau hadiah uang maupun bingkisan, tergantung wilayahnya. 5. Tarik tambang. Bagi orang Indonesia, permainan tarik tambang adalah sesuatu yang tidak asing lagi. Sudah jelas bahwa di permainan ini akan dibagi dua tim yang saling tarik-menarik tambang. Bedanya, di drama ini tim yang kalah akan terjungkal dari ketinggian dan nyawa jadi taruhannya. Kekuatan fisik tentunya menjadi hal utama dalam permainan satu ini. 6. Permainan kelereng. Di permainan ini dilakukan secara berpasangan, namun pasangan yang diambil bukan dari rekan satu tim, melainkan lawannya. Nantinya akan diberikan 10 buah kelereng dan pemain harus mempertahankan kelereng itu, sementara yang lawannya berusaha merebut kelerengnya dengan cara apapun.